Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada yang hadir sampai sore hari ini masih bisa bertahan. Laporan kasus yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah bagaimana manajemen afeksifikasi pada gigi anterior depan atas yang mengalami diskolorasi. Next. Sebagaimana yang kita ketahui, afeksifikasi adalah bagaimana prosedur endodontik yang kita lakukan pada akar gigi yang mengalami terbuka atau penutupan akar yang tidak sempurna. Biasanya apeks terbuka ini disebabkan oleh trauma, karies ataupun adanya anomali gigi. Next. Tantangan dari penanganan kasus afeksifikasi ini adalah tentunya yang pertama, bagaimana ketebalan dentinnya yang di ujung akar. Ketebalan dentinnya pasti karena penutupan ujung akar atau apeks yang tidak sempurna mengakibatkan dentin pada di ujung akar menipis. Selain itu, tantangan lainnya adalah ekstrusi, larutan irigasi ataupun bahan siler yang dapat keluar ke arah periapikal. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah adanya perubahan warna. Biasanya pada gigi yang trauma mengalami gigi yang mengalami trauma dan apeks terbuka biasanya dibarengi juga dengan diskolorasi. Dan selanjutnya karena penutupan akar yang tidak sempurna dan pemanjangan akar yang tidak sempurna sehingga menyebabkan rasio mahkota akar yang tidak bagus. Ya, ini adalah kasus yang kami dapatkan. Seorang laki-laki 18 tahun datang ke RSGMP Unhas dengan keluhan gigi depan atas berubah warna, dengan riwayat sekitar 10 tahun, umur 10 tahun itu dia mengalami trauma dan pada gigi depannya dan giginya patah. Giginya sempat dirawat saluran akar. Terlihat dari gambaran radiografinya ada guta perca yang tidak hermetis. Kemudian pada saat itu juga dilakukan penambalan dengan menggunakan komposit, dan di sini kita bisa melihat fraktur akarnya berada di hampir di setengah mahkota gigi. Next. Pemeriksaan objektifnya terlihat pada gigi yang kehitaman, kemudian gigi depannya normal, kemudian tidak merespon terhadap sensitivitas, dan dengan kondisi klinisnya mengalami perubahan warna dan adanya komposit pada gigi satu-satu itu. Diagnosa yang kami tegakkan asimptomatik periodontitis apikalis, kemudian diagnosa pulpanya adalah previously treated. Kemudian rencana perawatannya adalah afeksifikasi dan internal bleaching. Rencana restorasinya adalah full crown dan prognosisnya adalah favorable. Next. Pada kunjungan pertama tentunya kita melakukan DHI kepada pasien dan jangan lupa inform consent, dan kita lakukan akses opening dan kita keluarkan dulu guta perca yang lama. Kemudian kita lakukan irigasi dan pengukuran panjang kerja. Dari gambar di atas kita lihat panjang kerja menggunakan K-file 60 dengan panjang kerja 24,5. Setelah itu kita lakukan preparasi secara sirkumferensial dan kita lakukan dressing kalsium hidroksida selama 1 minggu. Next. Pada kunjungan kedua kita lakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Pasien tidak ada mengalami keluhan. Dari ronsen fotonya juga kita melihat bahwa adanya pengurangan lesi di periapikal
Oleh karena itu kita lakukan apeksifikasi dengan menggunakan MTA, plugging MTA di ujung akar sepanjang 4 mm. Setelah itu kita tempatkan kapas basah untuk membantu setting dari MTA-nya dan kita tutup dengan tambalan sementara. Pada kunjungan berikutnya di ujung sebelumnya kita lakukan obturasi saluran akar dengan menggunakan termoplastik dan ditutup dengan RMJC pada cervicalnya. Setelah itu kita aplikasikan bahan internal bleaching hidrogen peroxide 35% dan ditutup dengan RMJC. Next. Pada kasus ini saya melakukan 3 kali aplikasi bahan internal bleaching. Ini adalah hasil yang pertama, masih terlihat kehitaman di daerah cervical dan masih kekuningan. Kedua sudah agak menghilang, tapi masih ada warna kehitaman di cervicalnya. Dan yang ketiga ini sudah hampir semuanya hilang, hanya saja warnanya belum bisa sesuai dengan gigi kontrolnya. Next. Selanjutnya saya melakukan preparasi ruang pasak, kemudian melakukan insersi pasak prefabricated dengan ditambahkan komposit pada pasak tersebut. Kemudian kita insersikan dan kita tutup, dan selanjutnya kita tentukan warna giginya dengan menggunakan Vita 3D Master. Next. Selanjutnya masih di kunjungan ke-7 kita lakukan preparasi mahkotanya, kemudian kita cetak dan dikirim ke lab. Ini adalah hasil mahkota crown zirconianya pada gigi 11, dan untuk gigi 21-nya juga yang kemarin mengalami chipping, kita lakukan restorasi dengan menggunakan komposit. Ya, sebagaimana kita ketahui yang saya jelaskan tadi, etiologi dari apex terbuka ini ada berbagai macam. Biasanya bermulai dari karies atau trauma ataupun dari gigi anomali. Adanya ketiga penyebab ini biasanya menyebabkan sel epithelial hairs yang ada di apikal itu terhenti pertumbuhannya, penutupannya, sehingga penutupan akar yang ada di ujung itu berhenti perkembangannya. Biasanya epithelial hairs ini ada di gigi yang sedang berkembang 3 tahun setelah gigi erupsi. Penggunaan bahan apeksifikasi yang saya gunakan di sini menggunakan MTA karena pada MTA ini memberikan penutupan obturasi yang cepat dan dapat membentuk apical barrier-nya. Kemudian dia juga dapat menstimulasi pelepasan sitokin, kemudian kemampuan penutupan apexnya juga bagus dan biocompatible, serta ada antibakterinya juga dan radio opak. Sebelumnya biasanya digunakan bahan-bahan seperti kalsium hidroksida, tapi bahan kalsium hidroksida membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk apical barrier. Kemudian pada kasus ini juga terjadi diskolorasi, di mana prosesnya sedemikian rupa, di mana terjadi pelepasan zat besi dari sel darah merah, kemudian berinteraksi dengan bahan mikroorganisme di bakteri di dalam saluran akar, sehingga melepaskan perisulfat dan mengakibatkan gigi hasil produknya itu berpenetrasi ke dalam tubulus intestinalis yang mengakibatkan gigi berwarna abu-abu kehitaman. Di kasus ini juga saya menggunakan walking bleaching teknik karena lebih mudah dalam memberikan hasil mencapai warnanya.
dan lebih efektif karena kita hanya menempatkan bahan bleaching ke dalam gigi dan ditutup dengan RMIC. Kemudian resiko dari resorpsi eksternalnya lebih sedikit, dan tujuan utama dari bleaching yang saya lakukan itu untuk menghindari bayangan hitam di daerah servikal yang dapat mengganggu restorasi akhir nanti. Kemudian kami menggunakan pasap prefabricated karena pada kasus ini tidak membutuhkan perubahan inklinasi gigi dan sisa jaringannya yang cukup banyak. Kemudian pasak ini juga memiliki modulus elastisitas yang hampir menyerupai dengan dentin sehingga dapat mencegah gigi patah. Sedangkan restorasinya kita menggunakan zirconia karena zirconia sebagaimana yang kita ketahui dapat memberikan warna yang cukup bagus dan mendapatkan ketahanan juga yang lebih baik dibandingkan bahan yang lainnya. Kesimpulan, open access perawatan apex terbuka dengan menggunakan MTA itu memberikan hasil yang bagus dan memuaskan karena memberikan jangka waktu perawatan yang lumayan sangat singkat dibandingkan kita menggunakan kalsium hidroksida. Ya, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.